Halo Sobat Adsense, salam pintar. Bersama saya Kak Alex, tutor biologi adsense.id. Dalam video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan materi mengenai ekologi. Sobat Adsense, apa sih yang disebut sebagai steno dengan euri? Nah, sebenarnya untuk steno dengan euri itu adalah semacam imbuhan atau kata sambung. Nah, kita definisikan dulu ya. Steno di sini artinya adalah rentangnya dia sempit, gitu ya. Rentangnya dia sempit. Nah, sedangkan kalau kita membicarakan euri, berarti di sini rentangnya dia luas. Oke ya. Nah, kita ambil contoh misalkan kita lagi ngomongin suhu gitu ya. Maka di sini ada istilah yang kita sebut sebagai stenotermik atau stenotermal dengan eurythermic atau eurythermal. Nah, berarti suatu organisme dengan status stenotermik berarti rentang si suhunya itu sempit sekali. Misalkan organisme ini hanya bisa hidup dari suhu misalkan 50 derajat sampai dengan 52 derajat. Nah, itu ekstrim banget ya. Nah, kemudian kalau eurythermic misalkan organisme ini dapat hidup dengan suhu 20 derajat sampai dengan 50 derajat. Maka rentangnya itu bisa dikatakan luas gitu ya. Jadi ada rentangnya sempit, ada yang rentangnya luas. Ada yang santuy gitu ya, nggak apa-apa, bodo amat. Ada juga yang nggak pas banget sama kebutuhan saya, mati gitu ya. Nah, jadinya teman-teman, itu yang kita dapat ketahui gitu ya dari kebutuhan suatu makhluk hidup terhadap suatu faktor abiotik. Nah, teman-teman, sebenarnya untuk istilah steno dengan euri ada juga istilah yang mungkin lebih mudah, itu yang kita sebut sebagai generalis dengan spesialis. Nah, sebenarnya untuk istilah generalis spesialis itu lebih mengacu pada makanan. Misalkan kita bisa makan apa aja gitu ya, omnivore berarti itu adalah generalis gitu. Nah, kemudian kalau yang dia spesialis makan daging, nah berarti dia cuma makan daging. Nah, jadinya teman-teman, kata generalis sama spesialis misalkan dalam konteks makanan juga itu bisa diterapkan misalkan pada satu individu yang sama, satu spesies yang berbeda Nah, misalkan kupu-kupu spesies X itu hanya bisa mengonsumsi nektar dari banyak bunga. Intinya, dia harus dikotil gitu ya, ceritanya seperti itu. Nah, tapi ada juga spesies dari Y gitu ya, kupu-kupu, dia hanya bisa mengambil nektar dari famili tertentu, misalkan satu famili saja. Nah, maka itu yang kita sebut sebagai generalis dengan spesialis. Nah, ini sebenarnya juga bisa diterapkan untuk faktor abiotik yang lain, gak hanya berupa makanan. Oke ya. Jadi bisa suhu dan sebagainya. Jadi dia di suhu dia generalis kok gitu. Nah, teman-teman, perlu dipahami bahwa untuk status dia steno atau euri atau dengan istilah generalis spesialis di sini akan mempengaruhi distribusi atau persebaran dari makhluk hidup. Misalkan kita dapat informasi, hewan A dia adalah generalis, hewan B dia adalah spesialis. Maka dapat dipastikan bahwa persebaran dari hewan A itu akan lebih luas dibandingkan dengan persebaran hewan B. Artinya, si hewan B itu hanya bisa ditemukan pada tempat-tempat atau wilayah tertentu saja. Gitu ya. Karena apa? Karena tadi si generalis adalah organisme yang kayak
ya udah nggak apa-apa gitu, nggak butuh banyak, nggak banyak mau gitu ya. Nah, jadinya teman-teman ini akan mempengaruhi suatu status persebaran dari makhluk hidup. Dan teman-teman juga harus paham bahwa kondisi generalis spesialis atau stenoeuri terhadap satu faktor abiotik itu bisa berbeda dengan faktor abiotik lainnya. Misalkan, dia adalah generalis di bagian suhu, tetapi dalam konteks kebutuhan air, dia malah sifatnya spesialis, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin generalis, itu ada banyak hal. Kita harus benar-benar detailin. Dan teman-teman harus tahu bahwa kalau dia generalis, berarti bukan semua kebutuhannya dia generalis. Oke ya. Kemudian, teman-teman, untuk kondisi seperti ini, gitu ya, untuk kondisi kebutuhan seperti ini, statusnya itu bisa berubah-ubah tergantung dengan kondisi lingkungannya. Bisa karena ada kerusakan, misalkan bisa karena ada predator yang mengganggu kebutuhan dari ketersediaan faktor abiotik. Dan biasanya ada juga organisme yang kayak nggak dapet gimana ya, ya udah deh, gua ganti status gitu. Jadi misalkan dia awalnya sukanya air tawar, tetapi karena air tawar udah mulai sedikit atau mulai langka, maka dia akan pelan-pelan hidup dengan air tawar yang sedikit tercampur dengan air laut gitu ya, atau di area air payau gitu. Nah, jadinya teman-teman, itu yang kita sebut istilahnya dengan faktor kompensasi gitu ya. Jadi ketika dia nggak tahan terhadap sesuatu atau dia mau ganti statusnya, maka faktor yang dia ganti itu yang kita sebut sebagai faktor kompensasi. Karena ingat, makhluk hidup itu secara aktif dia akan terus beradaptasi gitu ya, tergantung dengan mekanismenya. Karena ingat, makhluk hidup itu kompleks gitu ya, maka ekologi itu adalah bab yang kompleks, maka cara berpikir harus lebih dalam. Oke ya. Nah, teman-teman, ngomong-ngomong soal faktor kompensasi, teman-teman di sini akan menemukan suatu kondisi yang cukup unik gitu ya. Misalkan ada spesies misalkan bayam gitu ya. Bayam di Indonesia. Luasan daun bayam di Indonesia itu besar-besar gitu ya, karena Indonesia di negara tropis gitu ya. Dia memperbesar ukuran daunnya biar fotosintesisnya lebih banyak. Nah, tetapi ditemukan juga bayam dengan spesies yang sama, misalkan Amaranthus hybridus gitu ya. Amaranthus hybridus di Indonesia dengan Amaranthus hybridus misalkan di Belanda. Di Belanda iklimnya sedang gitu ya. Ada musim panas, dingin, dan sebagainya. Maka teman-teman tahu bahwa untuk intensitas cahaya matahari itu tidak setinggi yang ada di Indonesia. Jika Amaranthus hybridus juga ditemukan di Belanda, maka belum tentu ukuran daunnya itu akan sama persis atau sama besarnya gitu ya. Maka bisa saja Amaranthus hybridus atau bayam yang ditemukan di Belanda, ukuran daunnya akan mengecil. Paham ya? Nah, jadinya teman-teman, kita bisa menggolongkan gitu ya, suatu organisme atau spesies berdasarkan tipe ekologinya. Itu yang kita sebut sebagai ekotipe gitu ya. Karena misalkan, di Belanda kan sinar mataharinya sedikit, buat apa gue bikin daun yang besar-besar, kecilin aja gitu ya, lebih efisien, lebih hemat energi, lebih terhindar dari predator ya kan, karena dia lebih tersembunyi ya kan ya. Nah, dengan demikian teman-teman, kita akan menemukan berarti kalau yang besar-besar itu adalah bayam atau Amaranthus hybridus ekotipe Indonesia. Kemudian kalau yang kecil-kecil itu ekotipe Belanda. Nah, teman-teman, untuk kasus ekotipe itu ada banyak sekali, terutama ada di bagian tumbuhan. Komponen selanjutnya yang akan kita bahas itu adalah komponen biotik. Yang berarti ini adalah komponen makhluk hidupnya sendiri. Ya. Nah, jadi teman-teman, untuk di ekosistem
teman-teman pasti tahu ya bahwa pada dasarnya setiap makhluk hidup itu memiliki semacam tugas gitu ya. Nah, teman-teman, di sini kita bisa lihat dengan diagram sederhana dari suatu aliran atau daur. Nah, untuk komponen biotik pada komponen ekosistem dapat kita golongkan menjadi dua macam. Nah, teman-teman pasti udah tahu ya, karena ini sudah dibahas sejak kita mulai membahas mengenai makhluk hidup. Nah, pada dasarnya untuk makhluk hidup kita bisa bagi jadi dua, yaitu yang kita sebut sebagai autotrof, kemudian ada yang kita sebut sebagai heterotrof. Nah, untuk definisinya pasti teman-teman familiar. Pada dasarnya, yang kita sebut sebagai autotrof berarti dia bisa memproduksi gitu ya, atau menghasilkan makanan sendiri gitu ya. Kalau untuk heterotrof berarti dia tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Nah, lihat dari katanya auto yang artinya adalah sendiri, trof dari kata yang berkenaan dengan kata trophic gitu ya, yang artinya adalah nutrisi. Nah, jadi ya teman-teman, nanti di komponen ekosistem atau di bab secara keseluruhan akan ada beberapa istilah yang menggunakan kata trof. Oke ya. Jadi kalau trof itu maknanya adalah nutrisi, maka autotrof nutrisi dari diri sendiri. Berarti artinya itu adalah bisa menghasilkan makanan sendiri. Kalau heterotrof nutrisinya dari yang lain gitu ya. Nah, dengan demikian dia harus memakan organisme lain. Paham ya? Nah, teman-teman, untuk beberapa makhluk hidup ada yang dapat dia menghasilkan makanan sendiri ataupun dia juga bisa mengonsumsi atau memakan organisme lain. Misalkan kalau kita ingat di protista ada yang kita sebut sebagai euglena gitu ya. Dia protozoa juga, tapi dia bisa fotosintesis. Nah, contoh itu yang kita sebut sebagai mixotrof, yang artinya campuran. Dia autotrof dan dia heterotrof. Oke ya. Nah, tapi kita belajar yang umum saja dulu untuk yang ini gitu ya, karena sudah sempat dibahas ketika kita bahas tentang euglena. Nah, jadinya teman-teman, untuk komponen autotrof gitu ya, dalam suatu sistem di ekosistem, maka dia akan berperan sebagai produsen. Oke ya. Maka dia akan berperan sebagai produsen. Nah, bagaimana untuk yang heterotrof? Kalau untuk yang heterotrof, maka dia akan berperan sebagai konsumen, kemudian dia berperan sebagai dekomposer, dan dia berperan sebagai detritivor. Oke ya. Kalau konsumen, teman-teman pastinya sudah familiar ya. Untuk konsumen, ada konsumen tingkat 1, 2, 3, dan seterusnya tergantung kondisinya gitu ya. Atau dengan menggunakan bahasa atau istilah yang lain. Misalkan konsumen primer, sekunder, kemudian tersier, kuartener, dan seterusnya. Sama saja maknanya. Oke ya. Nah, yang biasa menjadi masalah itu adalah bagian yang ini. Antara dekomposer dengan detritivor itu bedanya apa sih? Nah, pada dasarnya yang kita sebut sebagai dekomposer, coba lihat dari istilahnya gitu ya, atau penggunaan katanya, berarti dia ngapain? Dia yang akan mendekomposisi. Berarti dia ngapain? Komposisinya dibatalkan, artinya dia diurai gitu ya. Jadi ini adalah pengurai. Berarti dia adalah yang akan membusukkan gitu ya, atau mengurai, bahasa kasarnya mayat atau jasad dari suatu organisme gitu ya. Kita ambil contoh siapa? Biasanya yang dia berperan sebagai pengurai atau dekomposer adalah misalkan bakteri dengan fungi gitu ya.
Oke, kemudian bagaimana dengan si detritivore? Detritivore artinya adalah dia pemakan detritus. Oke ya. Apa itu detritus? Detritus adalah sisa gitu ya, sisa jasad. Jadi, dalam suatu proses dekomposisi ada saja bagian tubuh yang sulit atau tidak begitu bisa atau lambat didekomposisi. Nah, itu yang kita sebut sebagai sisa-sisa uraian atau sisa-sisa dari jasad gitu ya. Nah, itu yang kita sebut sebagai detritivore. Maka contohnya siapa sih? Contohnya ini bisa macam-macam gitu ya. Misalkan bisa kaki seribu gitu ya. Kemudian siput gitu ya. Titik koma ini ya, siput gitu ya. Dan sebagainya. Tuh. Nah, jadinya teman-teman bedakan gitu ya. Yang mana yang merupakan detritivore, yang mana yang merupakan decomposer. Nah, Sobat Esen, sampai di sini dulu video kelanjutan pembahasan materi mengenai ekologi. Sampai bertemu di video berikutnya, semoga bermanfaat. Salam pintar! Sekian Sobat Esen untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Esen juga bisa mengunjungi @sen.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Esen, salam pintar!